Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hardian Syahmasya MPD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Konseling Multikultural. Saya selaku moderator dari kelompok 5, Cindy Francisca, kami akan menyampaikan materi tentang kompetensi untuk bekerja dengan orientasi seksual dan beberapa identitas budaya. Lesbian, biseksual, transgender, queer, questioning, penasaran, tertarik, bersekutu, dan inteleks telah menjadi subalfabet yang menantang praktisi kesehatan mental untuk tetap mengikuti arus agar tetap kompeten dengan populasi yang berubah dengan cepat. GLBTQQCIE telah mengalami evolusi yang lebih panjang dari istilah awal homoseksualitas. The Angelis mencatat dalam monitor on psikologi bahwa orientasi seksual dan identitas seksual telah menjadi konstruksi yang semakin kompleks dan selalu berubah. Generasi terbaru yang pernah disebut LGBT. Terminologi, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan seksualitas. Banyak diantaranya telah digunakan secara bergantian, termasuk orientasi seksual, seksualitas, kasih sayang identitas, preferensi kasih sayang, identitas seksual, seksual preferensi, identitas orientasi seksual, dan sebagainya. Konteks sejarah seksual orientasi dan identitas seksual. Istilah SO atau SI dikembangkan dari abad studi tentang homoseksualitas dan biseksualitas dimulai di akhir abad ke-19, termasuk karya oleh Sigmund Freud dan pelopor psikologi lainnya Trujillo 1997. Studi-studi ini biasanya didasarkan pada perspektif homoseksualitas menyimpang dan menggunakan observasi sebagai yang utama metode pemeriksaan. Unsur kompetensi. Literatur terbaru tentang kompetensi dalam psikologi profesional menjelaskan kompetensi dalam hal komponen pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikapnya dalam hal memberikan bimbingan bagi pendidik dan pembelajar mandiri. Beberapa penawaran adalah tingkat tertentu, seperti garis besar kompetensi, praktikum yang ditargetkan pada pelatihan pramagang tingkat doktoral, sedangkan yang lain mencakup luasnya pengembangan profesional dan karir seseorang, seperti model Kubus atau Rodolfo et al. 2005 dan dokumen tolok ukur kompetensi. Pengetahuan. Elemen pengetahuan kompetensi SO, SI terbagi dalam 3 kategori: pengetahuan budaya, pengetahuan teoritis dan empiris, dan pengetahuan tentang masalah perawatan SO, SI, atau masalah yang sering muncul. Nilai dan sikap. Praktis reflektif dan penilaian diri adalah kompetensi yang dianggap sebagai inti dari sejumlah domain praktik profesional, sejauh mereka telah digambarkan sebagai kompetensi dasar, blok bangunan dari apa yang dilakukan psikolog. Pengetahuan akan pentingnya praktik reflektif dan kesadaran yang dihasilkan dari identitas budaya sendiri merupakan garis awal untuk kompetensi SO, SI. Namun, selain apresiasi kognitif, refleksi, dan kesadaran diri ini, kompetensi SO, SI menuntut untuk dipraktikkan dan menjadi keterampilan dan dihargai sebagai kegiatan profesional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, praktik refleksi dan kesadaran diri merupakan kompetensi yang mencakup ketiga komponen kompetensi, pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Pembagian tingkat sikap pada materi ini terbagi menjadi 2, yaitu 1. Tingkat sikap negatif. 1. Penolakan. Pada homoseksualitas dipandang sebagai kejahatan terhadap alam, di mana homoseksualitas dianggap sakit, gila, tidak bermoral, berdosa, jahat, dan sebagainya. Hal yang dibenarkan untuk mengubahnya seperti penjara, rawat inap, terapi, reorientasi atau konversi, dan terapi kejut listrik. Yang kedua, kasihan. Pada heteroseksualitas lebih dewasa dan tentu lebih disukai. Segala kemungkinan menjadi lurus harus diperkuat dan mereka yang tampaknya lahir seperti itu harus dikasihani. Yang kedua, tingkat sikap positif. 1. Dukungan. Dukungan bekerja untuk melindungi hak-hak LGBT. Orang-orang pada tingkat ini mungkin merasa tidak nyaman, tetapi mereka sadar akan iklim homofobia dan ketidakadilan irasional. Yang kedua, kekaguman. Dengan mengakui bahwa menjadi LGBT dalam masyarakat kita membutuhkan kekuatan.
Orang-orang pada tingkat ini bersedia untuk benar-benar memeriksa sikap, nilai, dan perilaku homofobik mereka. Yang ketiga, apresiasi. Dengan menghargai keanekaragaman atau keragaman orang dan melihat LGBT sebagai bagian yang sah dari keragaman itu, orang-orang ini bersedia memerangi homofobia dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Yang keempat, pemeliharaan, yaitu dengan menganggap bahwa LGBT tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat kita. Mereka memandang LGBT dengan kasih sayang dan kegembiraan yang tulus, serta bersedia menjadi sekutu dan pendukung. Pedoman psikoterapi dengan klien lesbian, gay, dan biseksual. Sikap terhadap homoseksualitas dan biseksualitas. Pedoman 1. Psikolog memahami bahwa homoseksualitas dan biseksualitas bukanlah indikasi penyakit mental. Pedoman 2. Psikolog didorong untuk mengenali bagaimana sikap dan pengetahuan mereka tentang masalah lesbian, gay, dan biseksual mungkin relevan dengan penilaian dan pengobatan dan mencari konsultasi atau membuat rujukan yang sesuai bila diindikasikan. Pedoman 3. Psikolog berusaha untuk memahami bagaimana stigmatisasi sosial yaitu prasangka, diskriminasi, dan kekerasan menimbulkan risiko terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan klien lesbian, gay, dan biseksual. Pedoman 4. Psikolog berusaha untuk memahami bagaimana pandangan yang tidak akurat atau merugikan tentang homoseksualitas atau biseksualitas dapat mempengaruhi presentasi klien dalam pengobatan dan proses terapeutik. Hubungan dan keluarga. Pedoman 5. Psikolog berusaha untuk mengetahui dan menghormati pentingnya hubungan lesbian, gay, dan biseksual. Pedoman 6. Psikolog berusaha untuk memahami keadaan dan tantangan tentunya yang dihadapi orang tua lesbian, gay, dan biseksual. Pedoman 7. Psikolog mengakui bahwa keluarga lesbian, gay, dan biseksual dapat mencakupi orang-orang yang tidak memiliki hubungan hukum atau biologis. Pedoman 8. Psikolog berusaha untuk memahami bagaimana orientasi homoseksual atau biseksual seseorang dapat berdampak pada keluarga asalnya dan hubungan dengan keluarga asal tersebut. Isu keanekaragaman. Pedoman 9, psikolog didorong untuk mengenali masalah atau tantangan kehidupan tertentu yang dialami oleh lesbian, gay, dan anggota biseksual dari ras dan etnis minoritas yang terkait dengan norma, nilai, dan kepercayaan budaya yang beragam dan seringkali bertentangan. Pedoman 10, psikolog didorong untuk mengenali tantangan khusus yang dialami oleh individu biseksual. Pedoman 11, psikolog berusaha untuk memahami masalah dan risiko khusus yang ada pada remaja lesbian, gay, dan biseksual. Pedoman 12, psikolog mempertimbangkan perbedaan generasi dalam populasi lesbian, gay, dan biseksual dan tantangan khusus yang mungkin dialami oleh orang dewasa, lesbian, gay, dan biseksual. Pedoman 13, psikolog didorong untuk mengenali tantangan khusus yang dialami oleh individu lesbian, gay, dan biseksual dengan disabilitas fisik, sensorik, atau kognitif atau emosional. Pedoman 14, psikolog pendukung penyediaan pendidikan dan pelatihan profesional tentang masalah lesbian, gay, dan biseksual. Pedoman 15, psikolog didorong untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang homoseksualitas dan biseksualitas melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, pengawasan, dan konsultasi. Pedoman 16, psikolog melakukan upaya yang wajar untuk membiasakan diri dengan sumber daya kesehatan mental, pendidikan, dan komunitas yang relevan untuk orang lesbian, gay, dan biseksual.